Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai cash flow. Saya Tika Putri Maulina dengan NIM akhir 040. Saya Hari Anggarda Mukti, NIM 004. Saya Julia Tri Utami dengan NIM terakhir 122. Itulah anggota dari kelompok 6. Cash flow adalah laporan arus kas masuk dan keluarnya uang tunai sebuah perusahaan atau pribadi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam laporan akuntansi, cash flow adalah istilah yang cukup sering ditemui. Prinsip cash flow adalah upaya mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Di Indonesia, arti cash flow adalah disamakan dengan arus kas. Apa itu cash flow? Pencatatan cash flow adalah salah satu komponen penting dalam bisnis perusahaan, bahkan bagi pengatur pemasuk dan pengeluaran dalam konteks pribadi. Definisi cash flow adalah dikutip dari laman Harvard Business School. Cash flow adalah saldo bersih uang tunai yang masuk dan keluar pada suatu periode tertentu. Cash flow adalah bisa positif atau negatif. Arus kas positif menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak uang yang masuk daripada keluar. Sebaliknya, arus kas negatif menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak uang yang keluar daripada uang yang masuk ke dalamnya. Uang yang masuk dalam pencatatan cash flow adalah disebut sebagai cash inflow. Sementara uang yang keluar dinamakan cash outflow. Tujuan cash flow. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk mengetahui secara real berapa pengeluaran dan penerimaan kas perusahaan. Lebih mudah mengetahui potensi realisasi kas di masa akan mendatang. Dari pertanyaan tadi, tujuan utama dari laporan cash flow adalah sebagai bentuk gambaran keuangan dan juga sebagai proyeksi finansial. Dengan adanya laporan cash flow, bisa menentukan apakah keuangan pribadi atau personal akan menghasilkan arus kas yang negatif atau positif. Klasifikasi cash flow dibagi menjadi 3. Yang pertama ada aktivitas operasi cash flow atau dalam bahasa Inggris yaitu operating cash flow atau bisa disingkat dengan OCF. OCF adalah kas yang ada karena bisnis yang dijalankan. Hal-hal yang berkaitan dengan OCF adalah pengeluaran, penerimaan, biaya-biaya, dan pendapatan. OCF berhubungan dengan keuangan perusahaan. Jika nilai OCF bersifat positif, maka dipastikan bahwa bisnis yang kita miliki berada dalam kondisi yang sehat. Sebaliknya, jika buruk, maka bisnis berada dalam masalah yang perlu segera diselesaikan. Yang kedua ada aktivitas investasi. Kas yang terdapat dalam ICF bersumber dari aktivitas investasi sebuah perusahaan. Hal-hal yang termasuk sebagai ICF adalah jual beli peralatan kantor, jual beli kendaraan, jual beli mesin, dan lain-lain. Untuk ICF, nilai positif justru mengindikasikan kalau keuangan bisa sedang dalam berada masalah karena harus menyetorkan modal guna membiayai bisnis yang kita miliki. Yang ketiga ada aktivitas finansial atau bisa disebut dengan financing cash flow atau disingkat FCF yang merupakan kas yang terdapat dari aktivitas pembiayaan utang dari pihak lain. Hal-hal yang termasuk dalam FCF adalah pinjaman dari bank, investor, dan lain-lain. Jika nilai FCF bersifat positif, maka bisa dipastikan keuangan bisnis berjalan dengan baik. Jika sebaliknya, harus waspada karena hal ini menandakan
sedang membayar hutang ke sejumlah pihak. Yang selanjutnya yaitu mengenai materi fungsi cash flow. Yang pertama, memberikan informasi arus kas di masa mendatang. Yang kedua, mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar suatu hutang ke perusahaan lain. Yang ketiga, mengetahui pemasukan apakah naik atau turun. Yang keempat, yaitu mengetahui pergerakan investasi. Berikutnya adalah contoh soal cash flow. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat tabel. Lalu beri keterangan aktivasi operasional, aktivasi investasi, dan aktivasi pendanaan. Diikuti dengan data yang ada. Lalu silahkan catat semua transaksi sesuai dengan data yang ada. Jika sudah, lalu untuk mencari kas bersih yang diperoleh dari aktivasi operasional, masukkan rumus sama dengan sum buka kurung H9.2 H14 tutup kurung seperti yang ada di layar. Begitupun dengan aktivasi lainnya, rumusnya itu sama. Lalu jumlahkan kas bersih dari masing-masing aktivasi yang sudah dihitung tadi. Jika sudah, bisa dituliskan saldo awal sesuai dengan data, lalu tuliskan juga saldo akhir. Rumusnya yaitu dengan saldo awal dikurangi total kenaikan atau penurunan kas, atau kita sebut dengan jumlah total aktivasi masing-masing kas. Selanjutnya kita akan membahas pengertian dari cash budget. Cash budget adalah anggaran penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu. Dengan demikian dapat diketahui terjadinya surplus atau defisit kas pada periode mendatang. Dengan mengetahui adanya defisit kas jauh sebelumnya, maka dapatlah direncanakan sebelumnya penentuan sumber dana yang akan digunakan untuk menutupi defisit tersebut. Karena masih cukupnya waktu, maka terdapat lebih banyak alternatif sumber dana, dan makin banyaknya alternatif sumber dana berarti kita dapat mengadakan pemilihan sumber dana yang biayanya paling rendah. Sebaliknya, dengan mengetahui jauh sebelumnya bahwa akan terdapat surplus kas yang besar, maka jauh sebelumnya sudah dapat direncanakan bagaimana menggunakan kelebihan dana secara efisien. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh sumber penerimaan kas. Yang pertama, penjualan tunai, penagihan piutang, penjualan aktiva tetap, penjualan investasi, pinjaman dari bank, penerbitan saham, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh sumber pengeluaran kas. Yang pertama, pembelian tunai, pembayaran hutang dagang, pembelian aktiva tetap, pembelian investasi, pembayaran hutang bank, perolehan kembali saham, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk contoh kasusnya adalah perusahaan PT Sentosa akan menyusun anggaran kas untuk bulan Juli 2021 dengan data sebagai berikut. Yang pertama, penjualan dalam bulan April. Untuk penjualan tunainya sebesar 10 juta rupiah, penjualan kreditnya sebesar 15 juta rupiah. Cara mencari penjualan kreditnya itu dari 50% tertagih pada bulan pertama sesudah penjualan. Seperti pada bulan April, itu untuk penjualan tunainya 10 juta rupiah ditambah dengan 50%. Nah, nantinya hasilnya di penjualan kredit itu 12 juta rupiah. Begitu seterusnya sampai pada bulan Juli. Untuk total penjualannya itu bisa langsung diketik di tabel tersebut dengan menggunakan sum. Yang kedua, pembelian dalam bulan. Di sini bisa dilihat pada tabel, yaitu pada bulan Mei, pembelian tunai sebesar 8 juta rupiah, pembelian kredit 10 juta rupiah, total pembelian sebesar 18 juta rupiah. Untuk bulan Juni, untuk pembelian tunai itu ada 9 juta rupiah, pembelian kredit 12 juta rupiah,
total pembelian sebesar 21 juta rupiah. Kemudian untuk bulan Juli, pembelian tunai sebesar 10 juta rupiah, pembelian kredit sebesar 14 juta rupiah, total pembelian ada 24 juta rupiah. Untuk ketentuannya itu yang pertama, pola pembayaran utang dagang itu 35% dibayar pada bulan pembelian pada periode potongan 3/10 dan N/30. Yang kedua, 65% tertagih pada bulan pertama sesudah bulan pembelian. Kemudian yang kedua ketentuannya yaitu biaya operasi 4 juta rupiah per bulan dengan 10% DP, 20% depresiasi. Kemudian untuk ketentuan yang ketiga itu ada pajak penghasilan, itu sebesar 2.500.000. Kemudian yang keempat ada penjualan peralatan, itu senilai 3 juta rupiah. Yang kelima ada pembelian peralatan 20 juta rupiah, itu 20%-nya DP, sisanya dicicil 3 kali dengan bunga 10%. Yang keenam itu ada saldo kas Juni 2022 sebesar 15 juta rupiah. Yang ketiga itu penerimaan penjualan. Pada bulan Mei itu 14% dikali 14 juta rupiah dengan jumlah senilai 1.960.000 rupiah. Untuk bulan Juni itu 50% dikali 16 juta rupiah, hasilnya 8 juta rupiah. Kemudian untuk bulan Juli itu 40% dikali 18 juta rupiah dikali 99%. Jumlahnya senilai 7.128.000 rupiah. Untuk total penerimaan penagihan piutang di bulan Juli itu di total semua dari bulan Mei, Juni, Juli itu ada senilai 17.088.000 rupiah. Kemudian cara mengerjakan penerimaan penjualan itu tentunya dikasih ketentuan penagihan piutang, yaitu yang pertama 35% tertagih pada periode potongan, itu termin 3/10 N/30. Yang kedua, 50% tertagih pada bulan pertama sesudah penjualan. Yang ketiga, 14% tertagih pada bulan kedua sesudah penjualan. Yang keempat, 1% tidak tertagih. Yang keempat itu ada pembayaran kas itu dari kredit bulan Juli. Pada tabel tersebut bisa dilihat pada bulan Juni 65% dikali 12 juta rupiah itu totalnya ada 7.800.000 rupiah. Untuk bulan Juli itu 35% dikali 14 juta rupiah dikali 97% itu hasilnya 4.753.000 rupiah. Kemudian untuk total pembayaran hutang dagang dari bulan Juni sampai Juli itu hasilnya 12.553.000 rupiah. Kemudian untuk pola pembayaran hutang dagang di sini 35% ini bisa dilihat dari tabel tadi, itu dibayar pada bulan pembelian pada periode potongan 3/10 N/30. Kemudian untuk yang 65%-nya itu dihitung dari bulan Juli, itu sesudah bulan pembelian. Yang terakhir dari pembayaran kas tunai. Di sini biaya operasinya
4 juta rupiah dikurangi 30% dikali 4 juta rupiah. Untuk hasilnya itu 2.800.000 rupiah. Kemudian untuk pembelian peralatan itu sebesar 20% dikali 20 juta rupiah. Itu hasilnya 4 juta rupiah. Itu keterangannya yang pertama, biaya operasi 4 juta rupiah per bulan itu dari 10% DP, 20% depresiasi. Kemudian yang kedua, untuk pembelian peralatan itu sebesar 20 juta rupiah, itu 20%-nya DP, sisanya dicicil 3 kali dengan bunga 10%. Seperti itu. Kemudian untuk penjualan peralatan itu ada 3 juta rupiah. Nah, untuk totalnya sendiri dari penerimaan kas ini ada 36 juta 88.000 rupiah. Nah, untuk cash available-nya sendiri ini dihitung dari saldo kas awal ditambah total dari penerimaan kas. Nah, hasilnya ada 51.088.000 rupiah. Selanjutnya ada pencairan uang tunai. Di sini ada pembelian tunai ini senilai 10 juta rupiah. Kemudian pembelian kredit ini senilai 12.533.000 rupiah. Kemudian biaya operasional ada 4 juta rupiah. Ada pajak itu 2.500.000 rupiah. Kemudian peralatan ada 4 juta rupiah. Untuk total pencairan uang tunai itu senilai 33.053.000 rupiah. Nah, untuk cash endingnya di sini dihitung dari hasil cash available dikurangi dengan total pencairan uang tunai. Nah, hasilnya itu 18.035.000 rupiah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.